Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, ketika dunia diliputi kekacauan, ketika para pemimpin menabur kebencian dan kezaliman merajalela, muncullah seorang pemimpin agung, Imam Mahdi. Sosok yang telah dinanti, bukan hanya untuk menegakkan keadilan spiritual, tetapi juga memimpin 3 perang besar. Seperti yang diabadikan dalam hadis dan tafsir para ulama. Tahukah sahabat Islam, bahwa Imam Mahdi tidak akan datang dalam suasana damai? Ia akan memimpin pertempuran besar yang mengguncang dunia. Ada 3 pertempuran besar yang akan dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Ini bukan kisah fiksi, melainkan nubuah yang telah turun ribuan tahun yang lalu. Sekarang saatnya kita meraba makna dan implikasinya. Sahabat Islam, pemimpin akhir zaman dari keturunan Ahlul Bait yang disebut dalam hadis akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kebejatan dan tirani. Kemunculannya di tengah fitnah, gempa, dan disintegrasi peradaban adalah bagian penting dari kisah ini. Oleh karenanya, pertempuran yang dipimpinnya hanyalah puncak dari tragedi global yang telah memuncak. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat melawan beberapa kekuatan besar. Nabi Muhammad bersabda, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab, kemudian Persia, kemudian Rum, kemudian Dajjal. Allah akan menganugerahkan kemenangan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan adanya serangkaian konflik bertahap. Pertama, Jazirah Arab, yaitu penguasa tirani lokal. Kedua, Persia, yaitu pusat kekuatan antro-Islam. Ketiga, Rum, yaitu simbol perlawanan global. Masing-masing perang dihadapi dengan keberanian umat, dipimpin oleh Imam Mahdi, hingga melahirkan tatanan dunia baru. Inilah beberapa perang yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Perang pertama, pertempuran di Hijaz, fitnah perebutan kekuasaan. Pertempuran ini terjadi sebelum Imam Mahdi dibaiat. Ketika 3 pemimpin dari wilayah Syam, Mesir, dan Jazirah Arab saling berebut kekuasaan, Rasulullah bersabda, akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah. Lalu seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Makkah. Maka datanglah orang-orang dari penduduk Makkah, lalu membaiat dia secara paksa di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertempuran ini disebutkan dalam banyak kitab akhir zaman sebagai fitnah antara 3 anak khalifah yang menyebabkan umat Islam bercerai-berai. Perang kedua, perang melawan pasukan Sufyani. Peperangan ini terjadi tidak lama setelah Imam Mahdi dibayat. Imam Mahdi akan menghadapi musuh bebuyutan dari wilayah Syam, yaitu Sufyani, penguasa tiran dari keturunan Abu Sufyan menurut sebagian riwayat. Riwayat Sunni dan Syiah sama-sama menyebut tentang tokoh bernama Sufyani. Pemimpin tiran muncul di Syam yang mengancam umat Islam. Nabi Muhammad bersabda, akan muncul seorang lelaki dari Bani Halab, yaitu Bani Sufyani, dan ia akan memerangi Imam Mahdi. Tapi pasukannya akan dibinasakan di padang pasir antara Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan. Sementara itu, dari arah timur muncul Bani Syu'aib bin Saleh, pemimpin pasukan Panji Hitam yang membebaskan umat Islam dari tekanan Bani Sufyani, di mana pemerintahan Bani Sufyani yang berada di Syam berhasil ditaklukkan oleh Syu'aib bin Salih. Mereka adalah pasukan dari Khurasan, membawa Panji Hitam yang mengalahkan Sufyani dan menyerahkan kekuasaan kepada Imam Mahdi. Inilah kisah lenyapnya pasukan besar di Tanah Baidah yang disebut dalam hadis sahih. Suatu mukjizat besar akan terjadi. Seluruh pasukan Sufyani ditelan bumi. Peperangan ini menggambarkan pertarungan antara tirani dan harapan. Perang ketiga, melawan bangsa Romawi. Inilah pertempuran terbesar dalam sejarah manusia. Pertempuran ini disebutkan dengan Malhamah Kubra, yaitu perang besar antara kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi dengan bangsa Romawi. Bisa jadi Romawi yang disebutkan dalam hadis adalah pasukan barat atau NATO atau koalisi dunia modern. Hadis diriwayatkan oleh Zulhamrak, kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi, lalu kalian akan memerangi musuh dari belakang mereka. Kalian menang, kemudian kalian akan kembali dan tinggal di suatu tempat yang subur. Lalu seseorang dari Romawi akan mengangkat salib dan berkata, "Salib menang." Lalu seorang muslim akan membunuhnya dan akan terjadi pelanggaran perjanjian dan terjadilah perang besar yaitu Al-Malhamah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam riwayat yang lain,
tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Romawi. Mereka adalah pasukan terbaik di bumi saat itu. Hadis riwayat Muslim. Pertempuran ini disebut sebagai Malhamah Kubra yang akan berlangsung di wilayah Syam dan menyebabkan korban yang sangat banyak. Perang keempat, perang melawan Dajjal dan penggabungan pasukan dengan Nabi Isa. Setelah Malhamah, ia memimpin berbagai peperangan besar, termasuk melawan bangsa barat dan menaklukkan Konstantinopel. Namun, saat umat Islam meraih kemenangan, muncullah Dajjal dari arah timur, membawa fitnah besar dan mengaku sebagai Tuhan. Imam Mahdi dan pasukannya mundur ke Baitul Maqdis untuk bertahan. Di tengah kepungan Dajjal, turunlah Nabi Isa alaihi salam dari langit. Ia bergabung dengan Imam Mahdi, namun tetap membiarkan Imam Mahdi menjadi imam salat sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Nabi Muhammad. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis, ketika Dajjal muncul, Allah akan mengutus Isa putra Maryam. Lalu Imam Mahdi berkata kepadanya, "Majulah dan jadilah imam." Tapi Isa berkata, "Tidak, engkau yang menjadi imam bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia ketakutan dan melarikan diri. Nabi Isa mengejarnya hingga ke gerbang Lut di Palestina, lalu membunuhnya. Dengan kematian Dajjal, fitnah besar pun berakhir. Dan dunia kembali damai di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sahabat Islam, 3 peperangan besar Imam Mahdi adalah simbol kebangkitan. Bukan tentang penguasa fisik, tetapi tentang menegakkan keadilan Allah saat dunia hampir roboh. Dari Jazirah Arab, Persia, Rum hingga berperang dengan Dajjal. Setiap konflik menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Sekarang, apakah kita menyadari bahwa setiap fitnah saat ini bisa menjadi latar lahirnya kesadaran iman dan sedikit cahaya di tengah kegelapan tersisa? Semoga kita menjadi generasi yang mengenal tanda akhir zaman, dengan mempersiapkan iman dan menerima panggilan untuk menjadi pasukan kebenaran. Bukan hanya penonton fitnah akhir zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat bagi sahabat Islam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.